Halo, kembali lagi di Sapa Indonesia. Nah, mulai pekan ini, saudara, di setiap hari Kamis kami akan menghadirkan perbincangan mengenai motivasi di segmen Smart Motivation. Dan untuk tema pertama kita kali ini akan membahas bagaimana mengenai sukses. Seperti apa sukses itu? Sukses itu identik dengan uang, kuasa, dan juga popularitas. Apakah kesuksesan itu hanya identik dengan tiga hal tersebut atau kemudian ada hal lain di balik itu yang kemudian mendorong kita ke arah sukses yang sebenarnya? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Bapak Eloy Zaluku selaku founder Master Teacher of Theocentric Motivation and Leadership. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya Pak Eloy, ini kalau kita berbicara soal Smart Motivation, sebenarnya definisi sukses menurut Pak Eloy sendiri itu seperti apa sih? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara ini selama 15 tahun terakhir Mbak Adisti, saya keliling di berbagai perusahaan, di berbagai tempat. Karena pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang trainer, motivator, dan saya sering bertanya kepada peserta pelatihan sebenarnya bagi mereka sukses itu apa? Dan mereka mengatakan tentu saja umumnya mengatakan tidak ada definisi baku mengenai kesuksesan. Jadi tidak ada definisi baku mengenai kesuksesan. Betul, menurut banyak orang di luar sana. Tetapi kalau kita tanya lebih lanjut, ternyata menariknya biasanya orang ujung-ujungnya berbicara mengenai dari titik A ke titik B. Kalau si A misalnya selama 10 tahun terakhir kemana-mana naik sepeda motor, sekarang kalau sudah punya mobil, itu bagi dia adalah sebuah kesuksesan. Dan kalau punya satu mobil bagi si B, punya dua mobil itu menjadi kesuksesan lain. Sehingga banyak orang yang mendefinisikan kesuksesan itu hubungannya dengan kuasa atau jabatan, bisa berhubungan dengan uang atau materi, dan bisa berhubungan dengan popularitas atau ketenaran. Nah justru yang menarik buat saya adalah apakah betul itu kesuksesan yang sejati. Nah maka sejak tahun 97 waktu dulu saya masih di Melbourne, itu saya sudah mulai membaca buku-buku, bertemu dengan banyak orang, interview orang-orang sukses, dan itulah yang akhirnya saya memberikan alternatif berpikir sebagaimana saya sebut sebagai definisi kesuksesan, tapi menurut cara pandang yang namanya theocentric motivation, Mbak Adisti. Theocentric motivation. Lalu seperti apa theocentric motivation itu? Jadi ini sebetulnya dari perjalanan hidup saya. Saya ini dari Pulau Nias, Mbak Adisti. Saya lahir sebagai anak ke-13 dari 13 bersaudara. Wow. Dan kampung kami hari ini belum ada listrik, belum ada aspalnya sampai detik ini. Jadi akhirnya tapi saya bisa ke Jakarta, saya bisa 6 tahun di Melbourne. Saya sempat juga masuk dalam dunia gelap dan saya bisa keluar tanpa rehab. Dan itu justru yang membuat saya mulai berpikir mengenai konsep theocentric motivation ini. Theos, Mbak Adisti, itu artinya Tuhan. Centric itu artinya pusat. Now motivation dari bahasa Latin to move, itu adalah semangat yang harusnya datang dari dalam. Jadi theocentric motivation itu adalah gabungan antara spiritual yang baik, apapun agama keyakinannya, dan dengan motivasi manusia bekerja keras, dengan tekun, dengan ulet, ada proses di dalamnya. Sehingga kalau dibicarakan mengenai theocentric motivation, ada definisi sukses yang berbeda dengan yang tiga hal tadi. Gitu Mbak Adisti. Kalau kita lihat berarti itu soal keuangan, kemudian kekuasaan dan juga ketenaran atau popularitas. Itu merupakan adalah hasil dari. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melalui proses-proses tersebut, motivasi-motivasi seperti apa yang dibutuhkan? Very good. Jadi ada satu kata kunci di dalam kesuksesan menurut sudut pandang theocentric motivation ini, dan kata itu adalah kesetiaan. Sehingga kesetiaan. Jadi kesetiaan adalah komitmen. Komitmen itu adalah keuletan. Keuletan itu adalah pantang menyerah. Jadi kalau kita bicarakan kalimat utuhnya ya Mbak Adisti, kesuksesan itu adalah kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi. Potensi itu bakat atau peluang yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Bahwa kemudian nanti Mbak Adisti bisa menjadi host yang sangat hebat. Orang-orang di luar sana bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, bisa mendapatkan ketenaran, bisa mendapatkan uang yang banyak karena bisnis yang berhasil. Itu adalah buah dari kesetiaan tadi. Komitmen tadi. Exactly. Komitmen tadi. Tetapi uang
jabatan dan ketenaran sendiri tidak boleh menjadi tujuan utama seseorang. Kenapa? Karena kalau menjadi tujuan utama, itulah yang kita saksikan sehari-hari, di mana kita tergoda untuk menghalalkan segala cara. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana kemudian kita kan tidak setiap harinya memiliki komitmen yang begitu tegar, begitu keras, begitu. Ada kalanya kita tidak semangat untuk bekerja, itu bagaimana untuk memotivasi diri kita? Bagus sekali, dan itu kan ada yang mengatakan begini, sebetulnya tidak ada orang yang males, yang ada itu adalah orang-orang yang tidak punya target atau sasaran yang jelas dalam hidupnya. Berarti kita harus memiliki target dalam hidup. Persis. Jadi kalau kita tidur malam dan kita tidak tahu besok kita akan melakukan apa, atau kita tahu dan itu hanya rutinitas saja, sudah pasti Mbak Adisti, waktu alarm bunyi ada 3 kemungkinan yang kita lakukan. Yang pertama adalah matiin tidur lagi, atau snooze 5 menit, atau ya pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan besok hari ini apa yang harus saya kerjakan. Sehingga akhirnya menjadi rutinitas dan motivasi justru hilang dari hidup kita. Berarti kita memiliki target dalam hidup dan melakukan dengan baik, komitmen dengan baik, kerja keras untuk menghasilkan hasil yang tadi disebutkan, keuangan, lalu popularitas dan juga kekuasaan jabatan. Dan yang paling penting juga, definisi sukses kita itu mesti jelas. Karena kalau definisi Anda mengenai kesuksesan salah, maka seluruh upaya kita untuk meraih kesuksesan pada akhirnya juga salah. Jadi definisinya mesti benar. Yang dari Theocentric Motivation, faithfulness, kesetiaan, komitmen memberikan yang terbaik itulah yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Eloy Zaluku telah bergabung bersama kami. Saudara, demikian tadi perbincangan singkat kita mengenai bagaimana konsep sukses yang benar-benar sejati. Masih akan ada perbincangan terkait dengan motivasi lainnya di pekan depan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia. Kembali seusai jeda.